Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. di kelas saya, di kelas Analgo atau Analisis Algoritma di semester 5 ini. Selama satu semester ke depan saya akan bersama kalian, sama-sama marilah kita mempelajari tentang konsep analisis algoritma. Sebelumnya saya tanya dulu ke kalian, mungkin jawabnya bisa via chat dulu, biar nanti bisa lebih cepat saya dapat feedback-nya. Apakah semua sudah mendaftarkan diri ke LMS untuk kelas analisis algoritma saya? Silakan bisa menjawab via chat. Oke, sip. Wah, sudah banyak. Sip, mantap. Saya senang kalau mahasiswa rajin seperti ini. Semoga kalian lulus mata kuliah saya nilainya A semua ini. Amin. Oke, berikutnya pertanyaan kedua adalah saya sudah membagikan ada satu slide silabus dan satu slide PowerPoint yang cuma terdiri dari beberapa halaman. Apakah sudah dibaca sebelumnya? Jawab lagi via chat. Wah, mantap. Saya suka ini. Mudah-mudahan rajinnya terus ya. Makin pertemuan 3, 4 makin rajin, bukan nanti malah makin hilang nih yang menjawab. Oke. Selamat datang di kelas analisa algoritma. Sebetulnya nanti kita akan belajar apa sih? Nah, itu sebetulnya sudah ada di silabus. Saya tidak ingin berpanjang lebar menjelaskan silabusnya isinya apa. Tapi intinya, setelah keluar dari kelas ini, Anda bisa ngapain? Itu kan yang paling penting ya. Jadi sehabis dari Anda belajar kelas analisa algoritma bersama saya, Anda diharapkan nanti mampu untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang sifatnya kompleks. Jadi sebuah masalah yang sifatnya kompleks Anda harus bisa pecahkan, lalu memecahkannya dengan cara, ya cara itu berarti kan algoritma atau algoritma yang efisien dan mungkin untuk dikomputasikan. Karena nanti ada cara yang mustahil atau bukan mustahil ya, yang ketika itu dikomputasikan akan memakan sumber daya yang sifatnya infinite atau tidak terbatas. Dan tentunya hal itu tidak kita harapkan. Oke, saya akan share dulu terkait slide-nya. Sudah terlihat semua? Oke. Saya selalu membuka semua mata kuliah saya yang saya ajar itu dengan suatu pertanyaan. Pertanyaannya simple. Kenapa sih kalian harus belajar analisis algoritma? Dalam hal ini mata kuliah saya analisis algoritma. Jadi saya nanyanya adalah kenapa harus belajar analisis algoritma? Tentunya banyak dari kalian yang kalau belajar itu nggak pernah nanya hal ini dulu gitu loh. Anda main belajar aja, main belajar semua dosen didengarkan dengan baik. Ya bagus sih ya, memang harus mendengarkan dosen dengan baik. Tapi seberapa banyak porsi dari mata kuliah itu yang Anda harus sangat geluti atau Anda harus bisa perdalam nantinya. Entah ketika pelajaran itu masih ada ataupun juga ketika sudah selesai mata kuliahnya. Nah, marilah kita mempelajari kenapa mata kuliah ini penting. Tapi saya tidak ingin bilang bahwa mata kuliah ini penting ya, nanti Anda harus jawab sendiri. Sebenarnya mata kuliah ini penting atau tidak, nanti di akhir saya akan tanya. Oke, pertanyaan besar saya yang pertama adalah, dari algoritma, kita sudah pernah belajar apa aja sih? Tentunya kalian langsung kebayang dosen sosok algoritma kalian, di depan kalian, lalu bertanya, ya ini apa algoritmanya, dan seterusnya. Ya tentunya kebanyakan dari Anda yang sudah mengikuti mata kuliah algoritma, tentunya masih ingat dengan dosennya ya, dan nggak perlu saya sebut namanya. Nah, yang paling penting adalah, pasti kalian masih ingat dengan istilah runtunan, percabangan, dan pengulangan. Masih ingat ya? Kemudian ada array, ada record, ada array of record, lalu ada pengurutan, ada pencarian dengan berbagai macam algoritma di dalamnya. Lalu juga kalian pernah belajar struktur data. Tapi apa esensi dari kita belajar itu semua? Pertanyaan simpelnya adalah, apakah kalau saya memberikan Anda sebuah kasus, Anda sudah bisa menyelesaikannya atau belum? Sebetulnya itu dulu yang Anda harus jawab secara retorik. Artinya Anda nggak perlu jawab di kolom chat,
Anda jawab dalam hati kalian sendiri, sebetulnya Anda sudah seberapa paham dengan hal-hal itu semua. Karena sebetulnya, walaupun nanti kita menghadapi permasalahan yang sifatnya kompleks, masalah itu sebetulnya ya itu lagi, pencarian lagi, pengurutan lagi, percabangan lagi, perulangan lagi. Ya, cuman itu aja nantinya. Anda harus bisa mengkombinasikan itu semua untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini saya menampilkan beberapa silabi yang muncul di algoritma yang Anda pelajari di semester 1. Begitupun juga dengan struktur data. Kalian pasti sangat kenal dengan masalah ini. Ini saya harapkan sudah Anda pahami minimal cukup baik untuk bisa nantinya memahami isi dari mata kuliah yang akan saya ajar. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ketika saya bertanya ke Anda, saya ingin memasak sepiring nasi goreng, apa inputnya, apa prosesnya, apa outputnya? Saya minta satu orang dari kalian menjawab. Yang berani angkat tangan, bisa resen kan? Ada fitur resen? Atau aktifkan aja langsung sound-nya? Anda jawab ke saya. Inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa? Dari kalau saya ingin memasak sepiring nasi goreng. Silakan. Ayo jawab aja. Nggak akan dinilai kok. Ngecek aja, ngecek ombak. Ayo. Kalau yang laki-laki pengecut, ayo. Yang cewek, yang berani. Silakan, aktifkan sound-nya saja. Curiga saya belum dengar suara kalian nih. Siapa yang mau jawab? Alifah mau coba jawab, Alifah? Ini suara kalian tidak terdengar atau memang belum ada jawaban ya? Bentar, saya takutnya terlalu kepedean, ternyata suara kalian nggak kedengeran. Ini Pak. Nah, oke, sip. Siapa? Ivan Ongko. Oke, Van. Apa jawabannya, Van? Menurut saya sih inputnya itu berupa sepiring nasi, bumbu buat nasi goreng, Oke. lalu bahan-bahan kayak sayur-sayuran gitu. Nah, lalu Oke. prosesnya itu untuk membuat nasi goreng itu kayak memotong dulu bahan-bahannya, terus nyimpan alat masakannya lalu digoreng, lalu outputnya berupa nasi goreng. Oke. Berarti inputnya sepiring nasi beserta bahan, prosesnya adalah motong bahan lalu menggoreng, outputnya adalah sepiring nasi goreng. Wala gitu ya. Ya. Jadi piring nasi goreng. Oke, terima kasih Van. Boleh di-mute lagi, silahkan. Apa yang ingin saya komentari dari jawaban Ivan tadi? Sebetulnya jawaban dari Ivan tadi bisa dipandang benar dari satu perspektif, yaitu perspektif orang awam yang tidak belajar algoritma. Tapi ketika Anda sudah belajar algoritma atau algoritma, maka akan ada banyak pertanyaan. Contoh di sini, dia punya bahannya nasi goreng, misalkan minimal telur aja. Akan ada pertanyaan kan? Telurnya mau dimasak apa? Bisa didadar, bisa diceplok, bisa di scramble, atau bisa diorak-arik dan segala macam. Itu kan akan jadi pertanyaan. Berarti Anda akan melibatkan percabangan di sana. Benar ya? If telur ceplok, maka cara masaknya gimana? If telur dadar, masaknya gimana? Bumbunya gimana? Dan seterusnya. Tentunya ini juga akan berpengaruh ke input. Karena bahan dari telur dadar ataupun scramble egg itu akan mempunyai bahan yang mungkin saja berbeda. Kemudian akan melibatkan pengulangan juga dalam sebuah proses. Jadi saya bilang, untuk sebuah permasalahan sepiring nasi goreng aja, itu kompleks sebetulnya. Akan melibatkan, tadi saya bilang masalahnya lagi-lagi adalah percabangan dan pengulangan. Kenapa ada pengulangan? Ya, kita menggoreng telurnya itu sampai kapan? Sampai matang. Definisi matang itu apa? Atau misalnya lakukan selama 5 menit. Nah, lakukan selama 5 menit itu kan berarti ada proses yang dilakukan berulang-ulang seperti itu. Kemudian misalkan berikan kecap ke nasinya. Ini anggaplah
sepiring nasi gorengnya adalah yang menggunakan kecap atau yang berwarna hitam. Diberikan sampai apa? Kehitaman, sampai terlalu manis, atau jangan terlalu manis, dan seterusnya. Akan ada banyak pengulangan. Bahkan di dalam pengulangannya, itu berkemungkinan untuk kita, sebentar, ini malah ke next lagi. Berkemungkinan untuk kita itu mengkombinasi antara pengulangan yang di dalamnya ada percabangan. Jika telur dadar, maka gorengnya berapa lama? Nah, itu kan ada kombinasi antara pengulangan dan percabangan. Disinilah saya ingin bilang ke Anda bahwa belajar algoritma itu nggak pernah beres. Jadi nggak usah sedih dengan nilai Anda di semester 1. Karena itulah nilai yang Anda dapatkan hanya ketika Anda belajar algoritma di semester 1. Lalu Anda sudah semester berapa sekarang? Semester 5. Nah, semester 2, 3, 4, 5-nya, Anda belajar lagi nggak algoritmanya? Kalau enggak, ya selesai. Hidup Anda selesai di informatik. Karena algoritma itu adalah jiwa atau soul kalian yang ada di informatik. Kalau kalian nggak mau belajar di informatika, kalau kalian mau belajar di informatika tapi nggak mau belajar algoritma, itu kalian jual aja jiwa kalian ke iblis. Nggak akan bisa lulus. Kecuali kalau kalian ntar mungkin nyembah iblis ya, bisa lulus ya mungkin ya. Saya nggak tahu mekanisme iblis seperti apa. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ke kalian. Lalu, apa yang ingin saya berikan gambaran ke kalian? Bahwa hal yang mungkin Anda anggap tidak kompleks, bisa jadi sangat kompleks. Tergantung dari perspektif Anda memandangnya, point of view Anda memandangnya. Begitu juga algoritma. Bisa jadi sangat tidak kompleks, bisa jadi sangat kompleks tergantung batasan perspektif yang Anda terapkan pada suatu algoritma. Yang ketiga, saya ingin memberikan gambaran ke kalian bahwa apapun permasalahan di algoritma, ya ujung-ujungnya percabangan kene, pengulangan kene, runtunan kene. Jadi dengan Anda mempelajari 3 karakteristik itu, runtunan, pengulangan, percabangan, Anda bisa menyelesaikan permasalahan apapun. Tapi apakah permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara dikomputasi? Itu jadi beban masalah berikutnya. Karena menyelesaikan masalah secara manual dengan menyelesaikan masalah secara komputasi tentunya mempunyai hal yang harus dipertimbangkan dalam hal ini. Nah, tentunya karena kalian kuliah di teknik informatika, maka kalian akan membuat problem solving menggunakan komputasi. Kalian akan bikin software untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, ketika kita belajar algoritma, hati-hati ya, algoritma bukan hanya untuk IF. Algoritma itu semua kehidupan pakai algoritma. Nafas kalian itu pakai algoritma. Pencernaan kalian pakai algoritma. Tapi kita padatkan sedikit, kita lebih fokus ke teknik informatika. Ketika saya bilang algoritma di dalam teknik informatika, ya maka kita fokusnya adalah ke algoritma yang mungkin dikomputasi. Nah, jadi inti dari mata kuliah yang ingin saya ajar semester ini, dan yang ingin kita pelajari bersama di semester ini adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah yang masih bisa diselesaikan dengan menggunakan komputer, atau kita bisa sebut dengan bisa dikomputasi. Itu intinya. Udah dapat gambaran ya? Anda akan jadi apa setelah keluar dari ruangan kelas saya nantinya? Itu dulu. Jadi Anda harus paham itu dulu. Nah, nanti apa sih yang dibutuhkan ketika kita mau menyelesaikan masalah menggunakan teknik komputasi? Nah, itu nanti ada syaratnya. Syaratnya harus apa ya? Nanti kita akan lihat. Saya ingin Anda menjawab lagi pertanyaan berikutnya. Nah, saya ngasih array nih. 6, 3, 9, 1, dan 5. Masih hafal ya di otak Anda? Declare pakai algoritma notation. Berarti maksimum array-nya berapa? 5 ya. Jadi misalnya saya punya array namanya bilangan, titik 2, array dari 1 sampai 1 titik-titik. Kan ada notasinya tuh ya, titik 2 kali, 5 of, tipe datanya apa? Coba jawab di chat. Saya ingin dapat yang menarik. Tipe datanya apa kalau saya kasih array-nya kayak begini? Oke. Integer, right, benar, integer. Dan kalian juga pasti sadar kan, sebetulnya saya nggak usah ngasih kalian clue apa-apa, sebetulnya gini, ketika saya misalkan punya array dengan bilangan seperti ini, bilangan integer,
tapi jumlahnya belum saya bisa tentukan di awal. Maka mungkin nggak kalau saya pakai array static kayak gini? Jelas jawabannya nggak mungkin. Pasti di otak kalian langsung kelihatan tuh ada link list ya. Oh, next, nanti pointer dot next apa, pointer dot next apa, pointer dot next. Ya itu berarti kalian sudah pintar struktur datanya. Cuma mungkin masih belum baik dalam menyampaikan notasinya. Makanya banyak yang nilainya C di struktur data atau algoritmanya dapat C. Jadi saya yakin bahwa kalian itu sudah pintar algoritma dan struktur datanya. Nah, kemudian saya tanya, kalau saya pakai binary search atau pencarian yang dibagi dua, saya mencari angka 9, di iterasi atau di pengulangan keberapa saya ketemu angka 9? Ada yang berani jawab? Kalau nggak berani pakai suara di chat boleh. Di iterasi pertama. Oke, good. Terus yang lain? Jawabannya? Iterasi keberapa? Ini yang jawab baru Giwan Gunawan. Oke, kalau yang belum ketemu ini bakal di iterasi keberapa ya Pak? Gitu. Pelajari lagi habis ini ya. Karena syarat masuk ke mata kuliah saya sudah pernah lulus algoritma dan struktur data. Oke, kalau belum di sort pertama Pak. Oke, pintar. Memang bisa ya, binary search nggak di sort dulu. Boleh, Van? Ayo, boleh nggak? Coba dibaca, binary search itu syaratnya apa? Array-nya harus terurut dulu loh, baik secara ascending ataupun descending. Nah, ini yang saya bilang ke Anda adalah, coba belajar algoritma itu yang nggak usah pusing-pusing gitu loh. Coba dipelajari dengan bahasa manusia, nanti kalau kalian sudah bisa atau menguasai, barulah Anda pelajari notasinya. Ini biar kalian nggak terlalu pusing sebetulnya. Saya ingin kalian jawab nanti ya, ini di iterasi keberapa, sehabis kelas saya ini, dan sudah saya tutup. Terus kalau misalkan saya sorting nih, saya sorting pakai bubble sort, di iterasi ketiga, kondisi array saya, urutannya apa aja? Coba saya tunggu di chat. Saya pakai bubble sort nih, ngurutin ascending. Secara ascending ya. Di iterasi yang ketiga, array-nya urutan bilangannya kayak gimana? Ayo, kok belum ada yang jawab? Ayo tulis aja, nggak akan saya marahi. Ayo, come on. Make it quick. Ini pura-pura ngitung atau memalingkan muka dari kamera supaya nggak ditanya ini? Ini rata-rata kayak sibuk nulis. Oke, 1, 3, 6, 9, 5. Apakah benar? Coba teman yang lain cross-check. Bener nggak urutannya 1, 3, 9, 6, dan 5? Secara bubble sort ya, untuk bubble sort yang sifatnya ascending. Saya tidak ingin Anda menjawab sebetulnya sekarang, tapi harusnya di otak Anda sekarang, waduh, kayaknya aku harus buka buku algoritma lagi. Itu yang aku inginkan. Paham ya? Jadi starter untuk mulai mata kuliah saya memang harus paham algoritma dan struktur data. Itu yang konsekuensi logik yang dibutuhkan untuk belajar mata kuliah saya ini. Nah, buat apa sih belajar algoritma dan data struktur atau struktur data? Contoh, saya memperlihatkan sebuah maps. Saya mencari, anggaplah, jalan terdekat dari Sekeloa ke Unicom. Kebayang ya, Sekeloa ya. Kantin AA lah, kantin AA yang di Sekeloa tuh kebayang, beberapa yang kos di sana pasti tahu, walaupun sudah lama nggak ke sana karena pandemi. Best rutenya atau rute terbaik dari kantin AA ke Unicom. Silakan, pakai sound aja jawabnya. Menurut kalian, lewat mana? Silakan, ayo saya tunggu jawabannya.
Ayo, ada yang berani? Ivan mau jawab lagi, Ivan? Mau jawab rute terbaik aja loh. Menurut kamu dulu, jangan menurut versi algoritma. Menurut kamu dulu lewat mana? Atau udah lupa jalan dari kantin A ke Unicom, saking lamanya kalian nggak ngekos? Kangen ngekos kan tiba-tiba? Ayo, dari mana? Yang berani dong jawabnya dong. Ayo, Van, jawab, Van. Atau dari Unicom ke BIP lah. Kalau ini semua udah pasti pernah lewat ya. Unicom ke BIP. Rute terbaiknya menurut kalian, bukan menurut algoritma ya. Menurut kalian, lewat mana? Paling cepat. Bukan paling cepat, paling baiknya. Jangan bilang nggak pernah ke BIP kalian. Lewat Dago, Pak. Weh, saya mintanya urutannya jalannya lewat mana? Lewat Dago, Pak. Ya, weh, saya juga tahu Dago tuh sepanjang jalan tuh Dago. Ini Dago mana? Ke Dago atas dulu, gitu. Ke Gua Jepang dulu. Gua Jepang juga masih Dago loh itu. Terus uji nyali dulu dalam Gua Jepangnya. Ayo, satu orang lah berani jawab. Ini kalian tuh disiksa apa di semester-semester sebelumnya sampai menjawab aja kok nggak berani. Emang kalau kalian salah diapain? The online mau diapain sih? What kind of dangerous things that will be happen in my class? Apalagi ini pandemi ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain kalian gitu loh. Nggak ada yang berani. Oh, maaf Pak, ada teman yang baru masuk Zoom. Walah, udah lewat jamnya nak, biarin aja. Kalau saya ngadmitin agak susah. Oke, mungkin kalau kenapa kalian bisa lama jawabnya ini saya nggak tahu apakah kalian memang nggak tahu jalannya. Tapi memang mencari rute terbaik itu merupakan permasalahannya sifatnya kompleks. Beda mencari jalur terdekat. Kalau terdekat, paling dekat lewat mana sih? Ya udah aja dari Unicom, belok kanan ke lampu merah Dago, lalu belok kiri, lurusin aja ke bawah, terus sampai lampu merah persimpangan yang Dago bawah itu, kemudian lurusin lagi dikit udah nyampe BIP. Selesai ya. Itu kalau rutenya rute terpendek. Tapi ketika kita bilang terbaik, wah batasannya jadi sangat banyak. Kalian bisa bertanya, Pak ini terbaik naik angkot atau jalan kaki, Pak? Atau naik motor, Pak? Ini kondisi jalan Dago lagi macet atau enggak? Kalau lagi macet ya lebih cepat lewat DU, terus muter-muter dulu, Pak. Kemana-mana nanti tembusnya ke BIP. Gitu. Misalnya ke Wastu Kencana dulu, baru ke BIP. Artinya apa? Saya ingin menggambarkan kepada kalian bahwa memahami konteks masalah itu jadi sangat penting. Jangan pernah menganggap remeh masalah yang kalian hadapi. Dari situ kalian akan bisa menentukan batasannya. Kenapa harus dibatasi? Ingat, tadi saya sebutkan bahwa kita belajar analisis algoritma. Sorry, jangan menganotate layar saya ya. Nanti kalau mencoba fitur annotate-nya bareng-bareng teman aja. Ini kok nyoba-nyoba nyoret-nyoret layarnya dosen ini mau dapat otomatis. Ayo, siapa yang ngaku? Kamu ngaku? Ya wis, nggak apa-apa lah. Tapi jangan ya, ini untuk pertemuan pertama, pengampunan dosa. Kalau misalkan mau nyobain fitur-fitur, ya wis abis inilah. Kalian bikin meeting sendiri, kemudian coba fitur annotate. Oke, balik lagi. Ketika kita menentukan sebuah masalah, ini mau diselesaikan, ingat tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa masalah ini harus bisa diselesaikan dengan komputasi. Sekali lagi kita bayangkan sebuah peta dari Unicom ke BIP. Menurut kalian, atau menurut otak kalian, itu hanya ada 2 jalur utama, yaitu lewat DU, atau lewat Dago, A3 lah ya, sama yang lewat Wastu Kencana. Mampir dulu ke Wastu Kencana, dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat, kalau kita berbicara struktur data, oke, ini annotate-nya saya lupa matikan nih. Oke, ketika kita berbicara jalur, maka titik dari BIP dan Unicom itu sebetulnya ada banyak jalur yang melewatinya.
Seperti tadi dibilang, saya bisa aja ke Gua Jepang dulu, baru ke BIP, bener nggak sih? Toh nyampe-nyampe juga. Saya bisa saja dulu ke Jepang mungkin, terbang dulu ke Jepang, lalu dari Jepang balik lagi ke Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta baru saya nyampe ke BIP. Bisa aja. Karena ada jalur yang menghubungkan. Ketika kita berbicara struktur datanya apa ya? Kita pakai graf. Kalian pernah belajar graf ya? Teori graf kan? Ada banyak sekali titik dan node ataupun jalur. Nah, jalur ini ada banyak. Lalu bagaimana masalah ini bisa dikomputasi? Kalian bayangkan aplikasi Google Maps di handphone kalian. Lalu Anda mencari dari Unicom ke BIP, itu bisa dikasih tahu jalur terbaik. Gimana bisa? Padahal jalurnya banyak sekali. Nah, tentunya ketika kita ingin menyelesaikan masalah ini, kita butuh strategi. Benar nggak sih? Contoh, misalnya kita batasi dulu jalurnya, Pak. Dilihat dulu dari jalur yang kita urutin dulu jalurnya dari yang paling pendek, karena yang terbaik itu kan salah satunya adalah terpendek. Nah, kita lihat dulu dari yang terpendek. Dari yang terpendek ini kondisinya apa, dan seterusnya. Artinya kita nggak mungkin menyelesaikannya dalam satu kali memikirkan suatu masalah. Nah, itu kuncinya. Akan ada pembagian tahapan yang jelas, dan ada strateginya. Contoh, mencari jalur terdekatnya gimana, kemudian dari jalur terdekat dilihat macet atau enggak, strateginya gimana caranya. Itu masing-masing ada strateginya. Nah, itu juga kita akan pelajari di analis algoritma. Tentunya masalahnya tidak serumit Google Maps. Kita akan bikin masalahnya jauh lebih simpel, Anda bisa selesaikan masalah simpel, baru nanti di tugas besar Anda selesaikan masalah yang sedikit kompleks. Tidak sangat kompleks. Saya larang karena masih S1. Takut tidak terlalu kuat. Seperti itu. Nah, ini yang saya ingin ceritakan ke Anda ketika Anda melihat gambar yang ada di slide saya. Jadi, kalau saya ingin, istilahnya apa ya, bukan ngoding ya, problem solving, programming dalam hal ini, problem solving menggunakan komputasi atau menggunakan komputer, ya tadi saya bilang, algoritma tuh nggak hanya boleh sekedar benar aja. Iya Pak, bisa benar. Tapi ya kita harus cobain dulu semua jalan Pak. Kayak dari Unicom ke BIP, saya harus cobain jalan dulu ke Afrika, ke Jepang, kemana. Nanti setelah beribu-ribu kali saya mencoba perjalanan, baru saya bisa tentukan jalur terbaiknya yang mana. Iya, benar sih, masalahnya beres. Tapi butuh waktu berapa lama? Nah, waktu ini kalau dalam hal komputasi, tentunya kita berbicara sumber daya. Sumber daya dari sebuah komputasi ya dua, waktu dengan space. Space itu ruang penyimpanannya. Kalau Anda bisa menyelesaikan, tapi membutuhkan waktu miliaran tahun untuk menemukan jawaban terbaik, mana jalur terbaik dari Unicom ke BIP, ya algoritma kalian work sih, tapi menurut saya itu tidak baik untuk komputasi. Bahkan untuk yang kasus normal pun tanpa komputasi, itu pun juga bukan algoritma yang baik untuk dibuat atau dikerjakan seperti itu. Dan yang kedua, juga secara ruang. Tentunya ketika kita memetakan pakai struktur data, lalu jalurnya menjadi kemungkinan mendekati tidak terhingga, berapa banyak space yang saya butuhkan? Tentunya itu pun juga kalian harus pikirkan. Jadi, apa kesimpulan kita hari ini? Ya simple. Saya ingin Anda bisa melihat bahwa ketika saya mempunyai sebuah masalah, akan ada banyak cara. Cara di sini identik dengan algoritma, yang bisa saya gunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Tapi saya harus pilih yang terbaik. Dalam hal ini terbaik berarti masih memungkinkan untuk dikomputasi. Apa yang bisa dikomputasi? Berarti algoritma yang sifatnya efisien dan sifatnya optimal dalam menyelesaikan permasalahan. Tapi yang harus jadi paling benar adalah ya algoritmanya harus benar dulu menghasilkan output yang benar. Kalau udah nggak benar, ngapain kita ukur waktunya dan segala macam. Nah, untuk bisa nantinya Anda memproblem solving menggunakan algoritma yang baik dan yang benar, kemudian secara efisien dan optimal, kalian berarti harus punya kemampuan. Yang pertama, kemampuan untuk ukur dulu. Kalau saya pakai algoritma ini, kira-kira berapa kebutuhan waktunya? Itu dulu kayaknya Anda butuhkan, kan? Itu secara logik udah pasti dibutuhin. Kalian nggak usah pusing lagi. Kalau sudah tahu kebutuhannya apa, kalian lihat, ada nggak algoritma lain yang mungkin? Berarti Anda harus paham ada strategi algoritma apa yang lainnya. Anda coba dulu strategi algoritmanya bisa menghasilkan output yang benar atau tidak. Kalau misalkan ada 2 atau lebih algoritma yang benar, baru kalian bisa bandingkan mana algoritma yang jauh lebih efisien dan optimal.
ujungnya pilih satu yang paling efisien dan optimal. Itulah kemampuan yang nantinya Anda akan miliki. Mudah-mudahan ya kalau Anda rajin, dan ini akan berkembang kemampuannya setelah Anda belajar di kelas saya. Kalau dari materi, cuman ini aja yang bisa saya sampaikan untuk minggu pertama ini. Oke, silakan. Saya menunggu tanya jawab. Silakan Anda bertanya dulu untuk hal yang tadi saya jelaskan. Silakan. Via chat boleh, via suara juga boleh. Silakan. Ini nggak ada yang nanya, saking jelas atau udah pengen cepat pergi dari kelas ini nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya berarti sudah saya anggap jelas ya. Minggu depan, kita akan masuk ke bab kedua, yaitu tentang pengantar analisis algoritmanya. Kenapa Anda harus belajar analisis, dan bagaimana cara menganalisis sebuah algoritma. Nah, nanti kita akan lihat minggu depan. Nanti saya akan, sehabis materi ini, saya akan umumkan tata cara aturan untuk mengikuti kuliah saya, supaya nanti kalian juga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu rekamannya ya. Karena ini yang akan saya upload ke YouTube, supaya nanti bisa kalian tonton dengan lebih hemat kuota, atau teman Anda yang belum bisa bergabung ke Zoom ini bisa nonton hemat kuota. Saya stop dulu recordingnya.